selanjutnya kita perdengarkan bersama-sama dengan hikmat, jangan berisik. Kita perdengarkan ceramah agama ini disampaikan oleh Terhormat Bapak Ustadz Nurdin. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rahmat dan keselamatan tetap pada Nabiuna wa Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuhur azan sudah berkumandang. Insyaallah wasiat akan singkat, cepat, padat. Kalau biasa kultum 7 menit, ini mudah-mudahan kurang dari 7 menit. Dalam kesempatan ini kita hadir dalam acara tasyakur bi ni'matillah khitanan. Wajib kita datang sesuai dengan sabda Nabi, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila diseru, diundang, diajak pada suatu walimah, baik ursan, walimatun nikah ataupun awnahwahu ataupun yang lainnya, falyatiha, maka berkewajiban mendatanginya. Kami pun sama datang menghadiri undangan. Namun didaulat untuk menyampaikan wasiat singkat, jangan bayi di uji sarwi tadi. Kita pintar bersyukur, Allah pun akan membalas dengan yang terbaik. Firman-Nya, wasanaji syakirin, Allah akan membalas lebih baik pada orang yang pandai bersyukur. Dalam kesempatan ini tasyakur walimatul hitan. Jadi Pak, yang ditetak, yang digunting, yang dicabut itu bukan hanya hitan. Sabda Nabi, khamsun minal fitroh, ada 5 macam asal pokok sunnah ataupun kesucian. Yang pertama khitan, yang kedua rapihkan kumis. Bedakan antara umat Nabi dengan Yahudi. Kata Nabi, kalau Muslim memanjangkan janggutnya dan Yahudi memanjangkan kumisnya. Tapi mendak kata janggut, dah apa-apa, dah usah susah payah sambil ngasah pahat dioles-oles. Karena Allah tidak menilai janggut dan kumisnya, yang ditilai hati dan amalnya. Yang kedua merapihkan kumis. Yang ketiga motong kuku. Jadi setan itu suka tinggal di kuku yang kotor, di lubang hidung di kuku yang kotor. Maka sebagai muslim tetak pandai. Yang ketiga ambabut ketek, bulu ketiak. Jadi supaya tidak sare merasa sakit, pakai nyanyian Pak, lo ibu-ibu pengajian tadi, nah itu. Tapi tidak bahaya juga kalau digunting. Kalau merasa sakit dicabut, maka gunting tidak bahaya. Yang berikutnya yang merupakan sunnah adalah memotong bulu kemaluan. Itu sunnah. Sampai para sahabat membuat jenjang waktu, kita lana hatta arba'ina yauman, di waktu-waktu kepada kami untuk memotong bulu kemaluan sampai 40 hari. Jadi melilit di jari ini jangan diajung lo jale, tetak. Itu Pak, efeknya akan gereng karena gatal gitu. Itu menjadi ibadah sunnah. 5 asal pokok dalam ibadah yang terhitung sunnah: khitan, merapihkan kumis, mencabut bulu ketiak, kemudian memotong bulu kemaluan, dan juga memotong kuku. Anak cucu kita Pak akan teka ilo, bahkan jempolnya 2, ratingnya naik, levelnya naik. Bukan hanya anak, bahkan desanya, neneknya seumpama sudah meninggal pun kan teka ilo, cucung sapunya alangkah pakam nian. Itu oleh 3 macam. Sehingga ini ditanyakan oleh seorang raja bernama Kisra kepada syekhnya, wahai tuan guru, apa yang akan menjadikan mulia terhadap anak cucungku ataupun terhadap anakku? Maka syekh tadi menjawab, yang pertama akluhu Pak. Anak kita akan tekata bagus, tekata hebat, bahkan neneknya pun terbawa, desanya terbawa. Yang pertama akluhu, kepintarannya. Pintar, cerdas, mahir, pandai. Sehingga di panggung tuh juara 1 terus dipanggil. Age wong kan nanya, cucung sapunya alangkah pakam nian, dek mucuk dari juara 1. Cucung si anu, ay pantas nian, neneknya juga pakam dari dulu, neman dia boleh piala. Nah, nomor 1 akluhu, pintar, pandai, cerdas. Itu akan membawa nama baik. Kemudian yang kedua, kalau tidak pintar adalah adabuhu, kesopanannya. Di sekolah akan boleh nilai masih baik walaupun tidak pintar kalau anak tadi tebene ataupun sopan. Itu Pak. Karena dalam hadis Nabi, manakhila walidun waladan min husni adabi. Tidak ada terbaik hal yang diberikan kepada anak cucu melebihi HP liba,
melebihi kereta panda apa kereta panjang apa motor kecil motor besar. Ada yang terbaik yang diberikan ke anak cucung adalah min husni adabi, ngenjok pelajaran kesopanan. Dari kecil salam dulu, nah itu nenek salami, pakam nian cucungku nian uji nenek, ngapalah assalamualaikum walaupun salah, alam itu nek, itu alam itu, pakam nian. Nomor 2 sopan. Nomor ketiga adalah dinuhu, walaupun asalnya kurang pandai, kemudian agak ale dek tebene, pas sudah sekolah sudah mesantren, bila balik pak suntangan, disuruh azan pakam, hayya ala shalah. Panjang juga kalau ceramah ini laju lebih dari 10 menit. Cucung siapa yang ngebang lo kumbang nih yang bagus nih suaranya. Wah si anu, dek nyangka dulu nih nakal nih wong ini, di mana wong belaga, wong itulah belaganya di sekolah dek pintar main ini lepan pacak nih yang bis suruh berdoa, pakam suruh baca yasin, pakam azan bagus itu pak. 3 macam kalau kumpul bagus sangat, mana pintar cerdas kemudian sopan kemudian mengamalkan agama dengan sempurna. Terakhir disampaikan ada 4 macam berpengaruh terhadap anak ataupun kita juga pak. Yang pertama adalah pola makan, dia yang masuk ke busung, apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi itu mempengaruhi. Neman makan balor, lemana pak? Neman makan gemuk ige, kolesterol tinggi, tahu mentok dek pere-pere berpengaruh juga. Makan halal, makan haram, minum susu ASI ataupun susu sapi itu berpengaruh terhadap anak. Terlalu banyak makan, bungok lo di TV, obesitas. Kekecian dek makan tulah, kecil kurang gizi. Itu di kita dek kata kabarnya kan pak, seperti itu. Jadi yang pertama berpengaruh pola makan. Neman ngisap aibon lo di pinggir kota tuh kan nyergak gombaknya bay lo aibon gitu. Itu apa yang dimasukkan ke perut kita. 1. Kemudian yang kedua pendidikan, itu berpengaruh akan merubah karakter seseorang. Masuk ke pondok pesantren lain cara berjalannya, cara ngomongnya, cara salamannya, masuk akbid pola makannya jadi tahu, masuk polisian makan nak siap lo itu kan. Itu pendidikan merubah. Nah peluit lebunyi. Nomor ketiga yang berpengaruh terhadap anak adalah kance, bergaul dengan siapa pak. Walaupun galak sembayang, kalau kawannya tulah bekance nyangan tajur laju melok mancing. Bekawan dengan yang main ekar laju main ekar. Bekawan dengan yang menjual minyak wangi jadi temelok wangi. Bekawan dengan ustadz jadi murid ustadz. Seperti itu yang berpengaruh. Nomor 3 kance ataupun kawan alias pergaulan. Dan yang keempat berpengaruh atas anak ataupun kita adalah pola pikir pak. Kalau kita ngatakan ke anak cucung, jadilah cung dah usah sekolah, uak dulu nih di situ dek mentamat SD nya kayu tepeliwat main plisi lah banyak, pak kadus lah ada, pak kades pasekdes lah nyembuh galu, dah usah sekolah lo akun lah misalnya. Itu pola pikir panda, harusnya panjang, karena kebahagiaan anak, kebahagiaan kita pak digapai oleh ilmu. Siapa pengen bahagia dunia butuh ilmu, pengen bahagia akhirat butuh ilmunya, pengen bahagia keduanya dunia dan akhirat itu ditunjang oleh ilmu. Maka dorong anak kita untuk senantiasa ke TK, ke SD sampai perguruan tinggi, insya Allah akan berfaedah ilmu itu fid dunya wal akhirah. Itu saja yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi kami. Terakhir kami tutup pakai pantun, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada kata yang salah jangan laporkan ke Pak Polisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.